hanya dengan cicilan 2,3 juta udah bisa punya rumah di proyek kami. Nah, dengan kata lain, kalau punya gaji 6-7 juta berarti udah bisa punya rumah? Eits, tunggu dulu. Hai, jumpa lagi bersama saya Danis dalam YouTube channel kita The Millennials. Kali ini saya mau expose banyak banget developer yang belakangan suka iklanin produknya. Hanya dengan cicilan 2,3 juta udah bisa punya rumah di proyek kami. Nah, dengan kata lain, kalau punya gaji 6-7 juta berarti udah bisa punya rumah? Eits, tunggu dulu. Nah, sebenarnya mau beli rumah itu mesti ada biaya-biaya yang dikeluarin. Nah, ada banyak biaya-biaya yang tersembunyi yang sebenarnya harus kita keluarin sebelum kita benar-benar jadi nyicil ke bank untuk KPR-nya itu. Nah, kali ini saya mau bahas satu contoh nyata yang memang ada bukti nyatanya juga nih, yaitu beli suatu rumah di perumahan yang developernya TBK, ada surat pesanannya, ada bukti-buktinya, bayar notarisnya berapa, biaya KPR-nya berapa, tapi semua namanya di hidden, jadi informasinya cukup konfidensial juga, pemiliknya nggak tahu siapa ya. Nah, kita bisa lihat sendiri dalam surat pesanan berikut ini bahwa harganya ini adalah 584 juta rupiah. Dan kita bisa lihat bahwa yang di KPR-kan itu nilainya 467 juta rupiah. Nah, sisanya itu kita perlu bayar dalam bentuk DP. Nah, DP ini macam-macam kebijakannya, ada yang bisa diangsur, ada juga yang harus dibayar sekaligus. Nah, tentunya yang bisa diangsur biasanya harganya akan beda antara yang bayar sekaligus sama yang diangsur. Nah, meskipun Bank Indonesia sendiri sudah menetapkan kebijakan DP yang cukup rendah untuk rumah pertama, yaitu berkisar di angka 5%, tapi pada kenyataannya beberapa bank, termasuk bank swasta, bank nasional juga, itu menerapkan besaran DP yang bervariasi juga pada prakteknya di lapangan, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Ada yang mewajibkan DP-nya 10%, ada yang mewajibkan DP-nya 15%, ada juga yang mewajibkan untuk karyawan atau industri tertentu yang seperti hotel yang cukup terkena dampaknya, itu diharuskan DP yang cukup tinggi, karena resikonya cukup tinggi juga. Nah, setelah kita bayar DP, biasanya itu kita akan submit berkas-berkas yang dibutuhkan kepada bank. Entah itu mulai dari KTP, NPWP, akta nikah bagi yang sudah menikah, lalu penghasilan, dari surat keterangan slip gaji. Lalu kemudian setelah dianalisa, bank tersebut akan memberikan yang namanya SPPK, yaitu surat persetujuan kredit. Nah, surat persetujuan kredit itu bentuknya seperti ini. Jadi, apabila kreditnya disetujui secara penuh, 467 juta, maka kita tidak perlu melakukan penambahan DP. Nah, contoh terlampir ini adalah ketika suku bunganya 8,88% per tahun. Nah, ini dengan program fix and cap. Nah, bunga untuk cicilan KPR itu adalah sifatnya anuitas, yaitu bunga efektif. Yaitu semakin kita bayar tiap bulan, pokoknya itu akan semakin berkurang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kita bayarnya itu tiap bulan tetap, selama suku bunganya tidak berubah, fix. Nah, jadi ketika suku bunganya masuk ke dalam floating, maka bunganya akan semakin lebih besar, dan cicilan yang kita bayarkan akan bertambah. Tapi tentunya pokoknya ini semakin lama, atau plafon kreditnya akan semakin lama semakin turun, semakin mengecil seiring dengan bertambahnya waktu, kalau kita membayar tepat waktu secara konsisten. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa sebelum melakukan akad kredit ini ada biaya-biaya yang perlu kita persiapkan, yaitu biaya KPR seperti asuransi jiwa. Ini mengacu kepada umur masing-masing calon debitur. Apabila umurnya semakin tua, berarti resiko meninggalnya akan semakin tinggi. Jadi biaya asuransi jiwanya pun juga akan semakin tinggi. Nah, lalu ada biaya provisi yang besarannya tiap bank juga beda-beda. Dalam kasusnya ini adalah 1% dari plafon kredit, lalu biaya administrasi, dan juga biaya asuransi jaminan in case pada propertinya atau agunannya terjadi sesuatu, maka ada yang menjaminkan. Lalu
Ada juga biaya-biaya lain yang harus kita bayarkan ke notaris yang akan melakukan akad kredit. Jadi sebenarnya kita melibatkan banyak pihak juga ini. Jadi ada bank, ada developer atau pengembang, dan juga ada notaris. Berikutnya kita bisa lihat salah satu contoh biaya yang harus dikeluarkan kepada notaris pada saat melakukan akad kredit. Dalam case ini jumlahnya adalah sebesar 3,5 juta rupiah. Nah, cukup besar juga, dan ini harus dibayarkan sebelum melakukan akad kredit. Jadi penting juga buat kita mempersiapkan tabungan sebesar cicilan DP, biaya notaris, dan juga nantinya berjalannya waktu, yaitu biaya akte jual beli, kalau memang biaya itu belum termasuk. Thank you.